Tak terasa ia telah berusia 100 tahun lebih, tetapi sama sekali tidak ada gurat ketuaan di wajahnya. Bahkan tampaknya ia makin merasa kuat dan tegar, layaknya ketika berusia 30-an. Ketika sampai pada panel batu yang bertuliskan pengajaran malaikat Jibril, ia menemukan sebuah bejana berisi semacam tinta yang digunakan menulis pada batu. Ia mengambil bejana tersebut. Ia juga mengambil atau memotong dari tiap panel batu pengajaran itu untuk kenang-kenangan. Kemudian ia kembali lagi ke perahunya dan mengarahkan ke Palestina. Setelah beberapa hari lamanya mengarungi lautan, ia berlabuh di salah satu lembah di Palestina yang tersembunyi. Ia meneruskan ke Samirah dengan onta yang dibelinya. Walau ia tidak menemukan apa-apa dari negeri Samirah yang masih luluh lantak tanpa penghuni, dari beberapa orang berusia lanjut di negeri sekitar Samirah seperti Al-Jalil dan Al-Arbad, ia mendengar kisah tentang anak kecil yang diambil dewa-dewa ke pangkuannya. Ada juga kisah selentingan tentang anak kecil yang diculik malaikat ketika terjadi bencana besar yang menghancurkan Samirah. Kisah-kisah tersebut seolah membenarkan jati dirinya seperti yang diceritakan oleh Al-Jassasah. Setelah tinggal di Palestina beberapa tahun lamanya, ia memutuskan menuju negeri sang Fir'aun, Mesir. Ia melamar menjadi pelayan seorang dukun terkenal di negeri itu, yang dengan senang hati menerimanya setelah mengetahui kemampuan dan kecerdasannya. Saat itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sedang mendakwahkan agama tauhid kepada Fir'aun dan masyarakat Mesir, khususnya kaum Bani Israel yang hidup dalam perbudakan di negeri itu. Dukun yang diikutinya itu seorang yang berusia 300 tahun dan sangat mengenal sejarah hidup Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Ketika ia mendengar kisah Musa tersebut, ia segera menceritakan kisah kehidupannya, yang segera saja sang dukun berkata, "Kalau begitu engkau adalah Musa yang lain, yakni Musa dari Samirah." Mungkin karena inilah muncul suatu ungkapan dari sebagian ulama dalam hal pendidikan dan pengajaran. Musa yang dididik oleh Fir'aun menjadi salah seorang nabi dan rasul, sedang Musa Samiri yang dididik oleh malaikat Jibril malah menjadi orang yang paling ingkar kepada Allah. Ibnu Samirah, atau yang lebih dikenal dengan Samiri, sangat kagum dengan komentar sang dukun itu. Dan ia merasa derajatnya tidaklah terlalu jauh daripada Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa waktu lamanya, ia memutuskan untuk bergabung dengan Bani Israel karena ada kedekatan kedaerahan dan garis darah leluhurnya yang bertemu dengan Nabi Musa, yakni pada Nabi Yakub. Ia juga menikahi salah seorang wanita Bani Israel tetapi tidak mempunyai keturunan. Namun demikian, walau ia melihat berbagai macam mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, hatinya tidak bisa sepenuhnya mengimani Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, beberapa orang dari Bani Israel menunjukkan penghargaan dan kedekatannya kepada Samiri karena kecerdasan dan kepiawaiannya dalam beberapa hal. Walau tidak banyak, mereka itu layaknya budaknya Samiri, yang akan selalu menurut jika diperintahkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju Palestina, Ibnu Samirah ikut serta dalam rombongan besar itu. Beberapa kali lagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat Nabi Musa alaihissalam, termasuk membelah lautan dengan tongkat beliau. Tetapi semua itu tidak membuatnya beriman. Bahkan terbersit dalam pikirannya, aku pun bisa melakukannya suatu saat nanti. Ketika Bani Israel telah selamat dari kejaran Fir'aun dan tiba di sisi gunung Tursina, Nabi Musa meninggalkan mereka dalam pengawasan Nabi Harun untuk segera menghadap Allah di bukit Tursina. Pada saat itulah Samiri membikin ulah dengan membuat sebuah patung anak sapi dari emas dan dapat bersuara dan mengatakan bahwa itulah Tuhannya Musa dan Bani Israel. Sebagian besar dari mereka mempercayainya dan menyembah patung emas tersebut. Segala upaya dilakukan oleh Nabi Harun untuk mencegah mereka tetapi mengalami kegagalan. Begitu turun dari Tursina sambil membawa syuhuf yang terbuat dari batu berisi perintah-perintah Allah, the Ten Commandments, Nabi Musa melihat kaumnya telah menyembah dan menari-nari di depan Tuhan barunya, sebuah patung sapi betina dari emas yang bisa bersuara. Hati Nabi Musa sangat marah. Mukanya merah padam dan tanpa disadari beliau melemparkan syuhuf yang beliau pegang sambil berteriak keras. Mendengar suara keras beliau tersebut, kaum Bani Israel langsung menghentikan aktivitas penyembahannya dengan ketakutan. Kemudian Nabi Musa menghampiri Nabi Harun, menarik janggut dan memegang kepalanya dan berkata dengan marah, seolah-olah Nabi Harun telah mengabaikan perintahnya. Lihat surat Taha ayat 92-94. Padahal Nabi Harun telah berusaha keras
Tetapi beliau tidak mampu mempengaruhi Bani Israel yang telah berada di bawah kendali dan pengaruh Samiri atau Ibnu Samirah itu. Tetapi ketika Nabi Musa menghadapkan diri kepada Samiri, otak dari segala macam kekacauan dan fitnah bagi Bani Israel sepeninggal beliau ke Tur Sina, Al-Quran Surat Taha ayat 95-97 tidak menjelaskan sikap keras Nabi Musa seperti sebelumnya. Bahkan akhirnya beliau hanya berkata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan dunia ini hanya bisa berkata, janganlah menyentuhku. Dan sesungguhnya bagimu telah ada ketentuan waktu yang kamu tidak akan bisa menghindarinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, "Sesungguhnya saya memperingatkan kalian akan Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka mengingatkan kaumnya tentang dirinya. Akan tetapi saya akan menyampaikan kepada kalian apa yang belum pernah disampaikan nabi-nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya ia, Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah." Dan tertulis di antara kedua mata Dajjal kafara, artinya kafir. Mungkin ketika Nabi Musa menghadap ke Samiri, beliau melihat tanda-tanda Dajjal pada dirinya. Karena itu, walau beliau termasuk seorang yang sangat keras dalam menerapkan syariat, tetapi beliau membiarkan Samiri pergi karena beliau meyakini Allah telah mempunyai rencana sendiri dengan dirinya. Sementara kepada kaum Bani Israel yang menyatakan dirinya bertobat, beberapa di antara mereka yang punya andil besar dalam penyembahan berhala tersebut